Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Terima kasih Bu. Selamat pagi, Hamdi. Selamat pagi Bu. Wah, sangat senang sekali ya Ibu bisa berjumpa dengan Hamdi. Bagaimana Hamdi kabarnya? Saya tidak baik Bu, saya memiliki masalah. Ya, Ibu nampak dari wajah kamu memiliki adanya masalah ya. Ya Bu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan konseling individunya, marilah kita berdoa ya terlebih dahulu. Ibu pimpin doa ya. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu sangat terima kasih kepada Hamdi yang telah hadir ya dalam kegiatan konseling individu. Jadi di sini Ibu akan jelaskan bahwasanya di konseling individu adanya asas-asas, yaitu banyak ya, asas keterbukaan. Jadi di sini Ibu harap Hamdi lebih terbuka dalam mengungkapkan masalahnya. Dan azas kesukarelaan, Ibu harap Hamdi rela tidak terpaksa untuk melakukan kegiatan konseling individu pada hari ini. Yang terpenting adalah azas kerahasiaan Hamdi, yaitu segala sesuatu yang Hamdi bicarakan pada Ibu, itu Ibu jamin kerahasiaannya. Jadi Hamdi jangan takut dan khawatir akan permasalahannya itu dibongkar. Ya, sampai sini paham Hamdi? Paham Bu. Nah, untuk waktu Ibu rasa 50 menit ya, cukup untuk kegiatan konseling individu. Jadi Ibu harap Hamdi harus lepas dalam mengungkapkan permasalahannya. Jadi tadi Hamdi mengatakan bahwasanya Hamdi punya masalah. Kalau boleh tahu Hamdi apa masalahnya nak? Ya Bu, saya merasa sangat bingung dan sedih. Bingung? Kenapa bingung nak? Saya memiliki masalah Bu. Saya ingin pindah sekolah. Pindah sekolah? Ya. Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Yang mengganggu perasaan kamu Ibu mengerti. Tapi di sini Ibu pikir juga bahwasanya Hamdi jelaskan kenapa tiba-tiba mau pindah ya. Saya senang hati menjelaskannya Bu, bahwasanya kalau saya ini seorang yang tidak percaya diri, apalagi di saat saya presentasi di kelas atau menjawab pertanyaan dari guru-guru, saya selalu tidak percaya diri Bu. Jadi Ibu ingin lebih dengar sejauh mana Hamdi tiba-tiba ingin pindah. Begini Bu, saya merasa tidak percaya diri apabila saya sedang presentasi di kelas Bu, apalagi menjawab pertanyaan dari guru-guru saya. Saya takut diejek Bu oleh teman-teman saya karena saya takut salah gitu. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup Bu dan gemetaran. Saya tidak tahu apa yang terjadi Bu. Sekiranya mulut saya ini tiba-tiba terasa kaku. Bisakah Hamdi lebih jauh menceritakan sejauh mana perasaan Hamdi itu yang tidak percaya diri? Saya tidak tahu ketika tampil di depan kelas, saya juga merasa tidak percaya diri dan dirasakan percaya diri, tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru, sehingga saya kurang aktif di kelas. Bisakah Hamdi mencontohkan ketika saat tampil di depan kelas bagaimana rasa tidak percayaan diri Hamdi? Bisa? Ibu lihat contohnya, coba Hamdi berdiri untuk melakukan. Saya gugup dan gemetaran Bu. Gugup dan gemetaran ya? Ya, nampak ya dari sini kamu gugup dan gemetaran. Jadi Di kelas bisa tanya. duduk lagi kembali nak. Oh, iya. Ini. Bu Dewi lo. Gugup. Jadi selanjutnya apa kamu Istrinya Pak Wiranti. lakukan ketika saat presentasi di depan kelas? Saya hanya diam saja Bu, daripada saya malu di depan teman saya karena saya gemetar dan takut saat berbicara Bu.
Jadi sini Ibu sudah lengkap ya permasalahan Hamdi. Coba sini Hamdi membayangkan ketika 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun dan selanjutnya, apakah Hamdi mau merasakan rasa tidak percaya diri ini menghantui Hamdi sendiri? Saya tidak mau, Bu. Saya tidak mau rasa tidak percaya diri saya ini terus menghantui saya setiap saat. Berarti cara ini membuat Hamdi tidak nyaman ya saat berdiri di depan kelas lagi mempresentasikan pembelajaran. Iya, Bu, saya merasa tidak nyaman. Makanya saya ingin pindah, Bu. Tetapi saya terus berpikir karena orang tua saya yang tidak mendukung untuk pindah sekolah. Ya, pindah sekolah itu bukan berarti solusi ya nak ya. Karena apa? Karena banyak sekali lagi permasalahan yang timbul dari Hamdi kan. Yang pertama rasa ketidakpercayaan diri, ya kan? Kalau sekolah itu pindah sekolah itu bukan solusi karena di sini orang tua Hamdi tidak setuju. Sampai sini paham Hamdi? Iya, Bu, saya orang yang seperti itu. Segala sesuatu yang saya kerjakan, Bu, dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang dapat membuat saya seperti ini, Bu, gugup dan gemetaran dan tidak percaya diri. Kalau begitu, apakah masalah Hamdi itu mengenai presentasi dan menjawab pertanyaan guru supaya tidak gugup? Bagaimana solusinya? Ya, Bu, saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas dan mulai terbuka dengan teman-teman saya. Tapi saya tidak bisa, Bu. Ya, bagus. Hamdi sudah memahami masalah Hamdi alami, yaitu bagaimana Hamdi bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan guru. Apakah Hamdi mempunyai cara untuk mengatasi masalah Hamdi ketika Hamdi tidak percaya diri di depan kelas dan tidak terbuka ya dengan temannya, sehingga teman-teman itu mengejeknya bahwasannya Hamdi itu cupu ataupun kupon, kurang pergaulan. Apa kira-kira rencana Hamdi untuk memperbaiki saat Hamdi tidak gugup di depan kelas? Pertama, saya akan berlatih, Bu, dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berlatih, Bu, sehingga saya akan merasa percaya diri. Oke, bagus ya. Hamdi sudah bisa menemukan solusinya yang Hamdi akan lakukan. Jadi sebelum pembicaraan, jadi di sini Ibu ingin menunjukkan bahwasanya Hamdi akan berlatih belajar, ya kan? Berdiri di depan umum, juga membuka diri dengan temannya untuk bersosialisasi. Jadi di sini Hamdi berubah pikiran yang negatif, Hamdi untuk membayangkan hal-hal yang tidak penting itu jauh-jauh dan harus bisa berpikir yang positif, ya. Saya merasa lega, Bu, dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan saya alami di saat ini mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Hamdi sudah menyimpulkan ya bahwa permasalahan yang pertama itu adalah rasa ketidakpercayaan diri. Nah, ini kita membahas permasalahan Hamdi yang kedua mengenai diejek teman ataupun dilakukannya bullying. Nah, coba sini Hamdi menjelaskan bagaimana kejadiannya ketika Hamdi itu diejek atau dibully. Nah, pada saat itu, Bu, saya presentasi dan menjawab salah satu soal dari guru. Dan tanpa disengaja, soal yang saya jawab itu salah, Bu. Jadi teman-teman saya mengejek dan membuli saya karena saya salah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Ya, contohnya teman-teman Hamdi saat mengejek itu seperti apa? Apakah mengolok dari verbal, kata-kata, atau bagaimana, atau kata fisik? Mereka mengejek dari kata-kata, Bu. Mereka bilang kalau tidak bisa menjawab,
kalau tidak tahu jangan menjawab seperti itu Bu. Ya, contoh seperti itu ya. Jadi apa yang Hamdi rasakan ketika saat itu? Nah, saya sedih Bu, dan membuat saya ini lebih tidak percaya diri Bu. Seakan-akan bila saya mau menjawab, saya sudah tidak berani lagi karena saya tidak yakin kalau jawaban saya terus berpikir negatif. Ya, Ibu paham ya dengan Hamdi apa yang Hamdi rasakan. Jadi intinya Hamdi bisa membuka diri kepada teman-temannya untuk lebih bergaul ya Kak. Karena di sini Hamdi Ibu lihat dan teman-temannya juga melihat bahwasanya Hamdi ini kurang bergaulan. Dan apakah Hamdi tidak mau bergaul dengan mereka? Saya mau bergaul Bu, karena adanya sering bulian dari teman-teman, karena saya tidak percaya diri apa itu segala macam, jadi saya menghindar Bu, akibat terlalu teman-teman membuli Bu. Bagaimana dengan perasaan Hamdi dalam kegiatan konseling? Saya merasa lega Bu, dan tenang setelah melakukan konseling ini. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami di bulan ini mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah menanggulangi kecemasan saya, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya dan masalah-masalah saya lainnya. Jadi setelah kita melakukan konseling ini kurang lebih 40 menit. Nah, apa kesimpulan Hamdi dalam konseling individu ini yang kita lakukan pada saat ini? Ya Bu, kesimpulan yang dapat saya ambil, mungkin saya harus lebih terbuka lagi pada teman-teman saya untuk mengisolasi diri dan selalu terbuka. Ya, oke ya, Hamdi sudah menemukan permasalahan Hamdi sendiri, sudah mengungkapkan permasalahan Hamdi, dan juga sudah mandiri dalam menemukan solusi. Jadi di sini Ibu kemukakan bahwasanya ketika kita duduk di depan kelas, nah solusinya apa? Solusinya kita harus lebih berlatih, dan menyiapkan materi sebelum kita melakukan presentasi itu kita siapkan. Jadi untuk kesimpulannya, Hamdi akan melakukan komitmen seperti apa yang bisa Hamdi lakukan? Komitmen yang bisa saya lakukan, Ibu lagi tidak percaya diri lagi. Jadi saya berusaha untuk tampil percaya diri dan menyelesaikan masalah-masalah saya. Dan saya berlatih agar tidak gemetaran, dan saya tingkatkan prestasi saya hanya karena orang tua saya tadi berpisah Bu. Jadi saya ingin menanggulangi. Ya, Hamdi sudah bisa membuktikan ya bagaimana permasalahan Hamdi bukan solusinya. Jadi apakah Hamdi ada yang ingin sampaikan mengenai permasalahan Hamdi itu sendiri? Tidak ada Bu, saya rasa cukup sampai di sini. Nah, sebagai motivasi, Ibu akan menambahkan video ya, video tentang cara membangun rasa percaya diri. Ya, bisa Ibu tampilkan ya. Video tentang bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri. Untuk Putri, karena saya ingin tahu cara untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam hal apa aja ya. Misalnya contohnya rasa percaya diri dalam public speaking. Ada 3 hal, yaitu 3P. Yang pertama itu adalah prepare. Kita mulai mengerjakan sesuatu. Untuk mengakhiri kegiatan konseling ini, marilah kita berdoa ya. Ya, Ibu mulai doanya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, Ibu rasa cukup untuk mengakhiri kegiatan konseling individu kita. Dan Ibu harap Hamdi sudah lega ya dalam mengikuti kegiatan konseling kita. Ya, terima kasih Hamdi Ibu ucapkan. Dan Ibu akhiri ya kegiatan konseling individu kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.